Sosiologi. Oke. Waduh, ini kebesaran nih. Oke. Kedengaran ya semua ya? Oke. Oke. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya David. Saya tutor baru untuk angkatan 5 di pelajaran sosiologi untuk angkatan 5. Mungkin itu aja ya perkenalannya atau ada lagi? Mungkin untuk pertemuan pertama kita bahas mengenai hal yang dasar dulu mengenai sosiologi. Jadi kita nggak usah terlalu serius banget. Nanti kita akan lihat silabus kita. Silabus itu daftar mata pelajaran kita yang akan kita bahas selama satu periode kita nanti, apa aja. Dan saya juga nanti akan coba bawakan materi sesimpel mungkin untuk materi sosiologi, semoga bisa ditangkap dengan baik. Ya, mungkin itu aja. Ya. Yang pertama, waduh. Nah, ini daftar materi kita untuk periode ini, semester ini. Yang pertama nanti kita akan belajar mengenai struktur sosial. Apa itu struktur sosial? Dan yang kedua nanti kita akan belajar konflik sosial. Kita tahu banyak konflik-konflik sosial yang ada di negara kita. Nanti kita akan di bab ini kita coba bahas konflik sosial dengan cara yang sesimpel mungkin. Terus bab 3 kita akan bahas mengenai hubungan struktur sosial, bab 1 dengan mobilitas sosial, dan yang bab 4 kita akan bahas mengenai kelompok sosial dalam masyarakat multikultural, terutama di Indonesia, yang kita tahu banyak sekali adat istiadat, budaya-budaya yang dipegang di Indonesia. Nanti kita akan bahas di sini. Dan bab 5 kita akan bahas mengenai perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat. Dan bab 6 selanjutnya kita akan belajar analisis keanekaragaman kelompok sosial dalam multikultural, terutama ya di negara kita yang kita tahu. Oke, itu mengenai daftar materi kita. Nah, yang pertama kita ngulang dulu nih dari awal. Mungkin teman-teman udah tahu apa itu sosiologi. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa ini sosiologi? Kan udah dipelajarin nih di kelas 1 ya, udah dipelajarin. Pemahaman teman-teman sendiri kira-kira apa nih? Sosiologi itu apa? Coba. Ayo. Jangan buka Google ya. Sepemahaman kita aja, kira-kira apa? Wah, ilmu yang mempelajari tentang perilaku. Penyesuaian. Penyesuaian apa ya kira-kira yang dimaksud? Penyesuaian perilaku. Oke. Oke, oke. Nah,
ilmu yang mempelajari tentang perilaku, oke. Penyesuaian perilaku. Nah, nanti di sini kita akan bahas lebih dalam lagi apa itu sosiologi. Tapi secara gambaran umum, sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, ya ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Nah, kira-kira apa masyarakat? Nah, kan sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, masyarakat sendiri itu apa? Contohnya nih, misal dalam satu daerah, kita katakan daerah X, daerah X. Nah, misal di daerah X nih ada 3 orang nih. Nah, waduh. Misal di daerah 3X ini ada 3 orang. Yang ini misal Mas Haryono. Yang ini Mas Haryono. Yang ini Mbak ya, Mbak Oni Cahya. Yang ini, oh selamat malam Mbak Umi. Misal yang ini Mbak Umi. Wah, nambah lagi nih. Kita tambah lagi lingkarannya. Yang ini Mbak Erli. Pakai Mbak Erli. Nah, kalau menurut kalian, waduh. Mbak Erli. Erli. Oke. Nah, menurut kalian yang mana ini yang dikatakan masyarakat dalam gambar ini? Ayo coba. Yang mana? Yang dalam kotak. Semuanya. Semuanya yang mana nih? Yang dalam kotak berarti lingkarannya ya, Mas Saryono. Daerah dalam kotak. Oke. Ada lagi? 1, 2, 3. Mbak Oni. Ya. Kalau kata Mas Saryono, daerah yang di dalam kotaknya. Nah, misal dalam satu daerah nih, misal katakan daerah X, atau mungkin Jakarta, atau Bandung, atau apa. Nah, di dalam satu wilayah ini, pasti Mas Saryono ada interaksi dengan Mbak Umi, atau Mbak Oni, atau mungkin interaksi dengan Mbak Erli. Nah, begitu juga Mbak Erli. Mungkin ada interaksi dengan Mbak Oni. Mungkin Mbak Erli jual suatu barang ke Mbak Oni jual satu barang juga ke Mas Saryono, dan ya seterusnya. Mungkin ada interaksi. Nah, kumpulan dari interaksi ini namanya masyarakat. Kumpulan dari interaksi inilah yang dinamakan masyarakat. Gitu. Nah, di dalam interaksi ini ada hubungan. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Misal Mbak Erli nih dengan Mbak Oni. Misal Mbak Erli jual suatu barang, misal jam tangan ke Mbak Oni. Nah, otomatis
hubungan antara Mbak Erli dengan Mbak Oni itu dapat dikatakan hubungan antar penjual dan pembeli. Begitu juga misalnya Mas Haryono nih, ada satu katakan satu sekolah nih dengan Mbak Erli. Nah, hubungannya teman satu sekolah. Jadi dalam masyarakat itu terdapat banyak interaksi. Nah, kumpulan dari interaksi inilah yang disebut dengan masyarakat. Nah, kalau yang kumpulan dari titik-titik ini disebut apa? Misal, waduh. Misal nih, kumpulan dari lingkaran ini disebut apa nih? Yang di dalam kotak nih. Disebut apa? Interaksi kan yang ini nih tadi, yang garis nih. Kalau yang lingkaran ini apa nih? Mbak Erli, Mas Yaryono, Mbak Umi, Mbak Oni. Disebutnya apa nih? Ya, bisa juga disebut kelompok. Sebenarnya individu. Jadi kumpulan dari individu itu disebut kelompok. Ya, benar juga sih sebenarnya. Nah, contoh dari hubungan-hubungan ini, apa yang bisa tercipta dari hubungan ini? Wah, iya nggak apa-apa. Nah, apa yang bisa tercipta dari hubungan-hubungan ini adalah adanya satu peraturan dan nilai. Nah, sebab dari hubungan-hubungan ini adanya peraturan dan nilai. Nah, peraturan di tiap daerah kan beda-beda tuh. Peraturan di Taiwan sama di Indonesia beda. Kenapa? Karena masyarakatnya juga beda. Nah, masyarakat tuh maksudnya ini tadi ya, interaksi yang ada di dalam masyarakat ini beda. Nah, dan juga waduh, beda. Karena peraturan tadi beda ya, karena dalam masyarakatnya beda dan juga nilai nih. Nilai yang ada di tiap masyarakat itu beda-beda. Nah, nanti dalam sosiologi kita bakalan belajar banyak tentang nilai. Nah, contohnya misal nih ya, uang misalnya nih, uang nih. Nah, kira-kira kenapa nih? Uang padahal cuman kertas doang gitu ya. Uang cuman kertas doang, tapi bisa beli satu makanan misal. Atau waduh, bisa beli makanan. Jadi orang dulu tuh, orang zaman dahulu, wah, waalaikumsalam, Mbak Sadiah. Jadi orang zaman dahulu eh, tidak mengenal adanya istilah uang sebagai alat tukar. Jadi mereka apa coba? Hanya barter. Misal, Mas, iya benar barter. Misal Mbak Erli punya daging, Mas Haryono punya apa ya? Sayuran. Nah, orang zaman dahulu itu nggak kenal dengan namanya uang sebagai alat untuk jual beli mereka, tapi mereka mengenal barter. Nah, semakin kesini semakin teknologi maju, orang-orang memutuskan untuk sepakat menggunakan uang sebagai waduh, alat tukarnya. Maaf.
Ya, menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Nah, yang menentukan uang sebagai alat tukar itu siapa? Masyarakat tadi, yang adanya interaksi tadi. Ya, uang pertama kali yang keluar uang logam apa uang kertas? Uang apa ya? Saya juga belum baca apa itu yang pertama kali uang kertas atau uang logam. Kayaknya sih uang logam kali ya. Soalnya zaman dahulu logam itu kan lebih lebih gampang ditemuin dan nilainya lebih berharga. Logam mulia seperti emas, terus apalagi logam mulia ya, eh, intan dan lain-lainnya. Jadi menurut saya logam sih, karena orang zaman dahulu, orang pernah nonton film yang tentang orang zaman purba nggak? Nah, mereka kan belum apa ya? Pertama kali penemuan uang logam itu karena mereka menemukan emas, dan emas itu mereka lihat suatu hal yang berharga dan bernilai, jadi digunakanlah sebagai alat tukar uang tadi gitu. Jadi mungkin uang logam yang pertama gitu. Waduh, ini kok error ya. Nah, itu tadi. Jadi nanti di sosiologi itu bakalan banyak belajar tentang interaksi ini tadi. Dan dampaknya nanti kita akan banyak belajar juga mengenai nilai-nilai seperti norma-norma, peraturan adat, peraturan agama, dan lain-lainnya. Nanti kita akan banyak belajar, namun batasan kita itu tadi yang cuman 6 bab tadi aja. Nanti jadi ya, saya akan coba rangkum sepraktis mungkin. Nah, itu tadi ya. Jadi sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Masyarakat yang apa? Yang ini tadi, yang ada interaksi di dalamnya. Nah, terus nah, kalau kita lihat dari definisi katanya nih, sosiologi. Nah, sosio itu terdiri dari kata sosius. Sosius. Sosius itu apa? Sosius itu companion. Wah, ini yang tadi baru belajar conversation nih. Mana nih? Companion itu apa artinya? Companion itu rekan ya, rekan. Jadi, iya rekan. Teman, tapi kayaknya teman kurang tepat lah. Mungkin lebih tepat rekan lah. Ya. Dan logos. Ya, kawan juga bisa. Cuman nanti kita akan lihat perbedaannya. Rekan dan teman. Dan logos itu ilmu. Ya, misal biologi terdiri dari bio itu tentang hidup, logos ilmu, berarti biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Contoh lain apalagi ya? Ya itulah logos. Logos itu ada ilmu. Nah, misal nih, simpelnya tuh gini ya. Misal ada orang nih. Nah, ada orang, misal dia mau berburu harta karun nih, berburu harta karun. Ya, kayak gini aja lah ya, simpel aja. Susah gambarnya. Misal dia mau berburu harta karun. Nah, kalau orang mau berburu harta karun kan pasti susah ya. Ada hambatannya. Misal ada batu-batuan, ada jebakan, apalah segala macam. Ya. Nah, untuk dapat harta karun ini pasti susah. Terus ada satu orang nih. Ada satu orang lagi. Nah,
nih kan, berarti kita punya teman kan, bukan teman sih, nggak mungkin orang yang baru pertama kali kenal langsung kita bilang teman. Nah, ada orang ini juga mau berburu harta karun nih. Nah, berarti kalian, apa ini yang kalian lakukan biar lebih mudah? Apa ayo? Ada orang, ketemu orang di jalan, sama-sama mau berburu harta karun. Ngapain coba? Iya di Iya, disapa dulu. Bener bener bener, disapa dulu. Iya, jadi sama-sama ya diajak ya. Misal kompromi nih. Misal X dan Y. Misal kita ngomong nih ke dia nih, mau nggak bareng-bareng nih ngambil harta karunnya, ya kan? Nah, otomatis ada satu interaksi. Nah, interaksi apa yang kalian lakukan? Mungkin kalian negosiasi. Negosiasi ya kan? Oh, kompromi dulu. Oh iya, bicara dulu. Itu tadi kompromi. Nah, kita tanya dulu kan, kira-kira kamu mau ngapain ini? Mau, jangan-jangan dia mau kesini bukan mau cari harta karun ya kan? Dia mau numpang apa ya? Numpang istirahat doang. Nah, jadi kompromi dulu. Terus selanjutnya apa? Negosiasi ya kan? Negosiasi. Nah, negosiasi dengan orang yang baru kita kenal nih. Nah, negosiasi. Misal mau bagi 50-50 nggak? Nah, 50-50. Ya, idealnya sih bakalan 50-50 ya kalau untuk ini. Nah, otomatis kan ada interaksi tuh. Nah, jadi kalau udah berdua nih pasti lebih gampang kan untuk melewati rintangan-rintangan yang ada. Pasti lebih gampang kan? Ya, rintangannya yang logis juga lah. Nggak yang berduri apa segala macam. Ya, pasti lebih gampang dan eh, untuk mencapai ke harta karun ini tadi. Ini bikin dulu harta karun biar nggak bingung. Harta karun. Nah, sosiologi tuh ya gitu ya. Jadi ilmu yang mempelajari interaksi-interaksi yang ada untuk mencapai satu tujuan yang tertentu gitu. Jadi eh, nggak hanya nggak hanya sekedar mata pelajaran yang ada di SMA, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga kita bakalan mempraktekkan ilmu sosiologi itu sendiri. Karena kita hidup untuk mencapai kebutuhan hidup kita, ya kan? Kita kan sama-sama punya tujuan hidup. Tujuan untuk apa kita misal untuk apa kita datang ke Taiwan, untuk apa kita berkumpul, misal nih untuk apa kita berkumpul di forum ini nih untuk belajar sosiologi kan. Nah, ilmu yang mempelajari interaksi-interaksi dalam satu komunitas itulah yang disebut sosiologi. Nah, itu ya, jadi itu sosiologi. Kira-kira sejauh ini ada pertanyaan dulu nggak? Lanjut, lanjut aja ya.
Nah, sosiologi berasal dari mana? Sosiologi itu ilmu yang gak ada asalnya. Jadi misalnya nih, asalnya ya dari manusia itu sendiri yang ciptakan. Jadi orang berkumpul nih. Nah, 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 para ilmuwan nih di sini kan ada yang ngamatin ya, untuk mengamatin gejala-gejala. Wih, di bahasanya. Nah, ini misalnya fenomena di masyarakat. Nah, di sini ada ilmuwan-ilmuwan yang mempelajari interaksi-interaksi ini. Namanya sosiolog. Nah, sosiolog inilah yang mengamati perilaku-perilaku yang ada. Nah, kumpulan dari sosiolog nih, sosiolog. Nah, sosiolog nih, nah, mereka sepakat menamakan ilmu yang mempelajari interaksi ini adalah sosiologi. Jadi, sosiologi itu ada karena adanya kesepakatan antara ilmuwan-ilmuwan dari sosiologi, dari sosiolog-sosiolog ini. Nah, baru terbentuklah sosiologi. Nah, kalau dari negara, berasal dari lokasi mana, saya kurang tahu. Yang pasti mungkin dari Eropa atau daerah bagian barat sana. Gitu. Nanti mungkin informasinya saya tambahkan lagi. Gitu ya. Itu tadi sosiologi. Nah, ini dia. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Oke. Nah, pertama kita harus bahas nih mengenai ilmu pengetahuan ya, harus kita tekankan. Ternyata sosiologi ini ilmu pengetahuan juga. Ilmu pengetahuan. Jadi dia sama kayak fisika, kayak biologi, dan ilmu pengetahuan lainnya. Jadi kalau ilmu pengetahuan tuh ada yang namanya dikenal dengan istilah hipotesis tambah evidence. Ini bahasa Inggris lagi nih, pusing lah. Sama dengan teori. Nah, apa itu hipotesis? Jadi hipotesis itu adalah dugaan. Dugaan mana ya? Dugaan. Nah, evidence apa evidence? Bukti. Bukti dari dugaan tadi. Teori ya teori. Nah, teori bisa ada karena adanya hipotesis, karena ngeduga-duga. Dan dengan pembuktian yang ada. Nah, contohnya apa? Gravitasi. Udah masuk ya? Fisika kan? Teori gravitasi. Yang pertama kali nemuin siapa? Newton. Dia ngeduga apa? Teori gravitasi. Kenapa benda bisa jatuh ke bawah? Waduh, salah nih.
Apa benda bisa jatuh ke bawah? Oh, salah. Semua benda yang ada di bumi, ini salah nih. Iya. Awalnya kan belum tahu dulu. Baru Newton yang nemuin. Semua benda jatuh ke bawah. Oh, atau nggak usah teori gravitasi deh. Misal teori bumi itu bulat. Wah, ini harus dihapus dulu nih. Nah, ini awalnya orang ini menduga-duga ya kan. Orang zaman dahulu tuh percaya bumi itu datar. Karena belum ada teknologi secanggih sekarang. Nah, sekarang duga. Nah, ada juga beberapa yang menduga bumi itu bulat. Nah, waduh. Nah, buktinya apa? Buktinya kalau lihat kapal yang muncul bendera di luar, bendera kapalnya. Ya mungkin banyak lah, ini salah satu contohnya aja. Nah, jadi pertama ada dugaan ya, baru ada bukti, baru muncul lah teori. Nah, di sosiologi juga kayak gitu. Jadi eh, harus ada hipotesis. Jadi kita nggak bisa menduga-duga. Misalnya kayaknya nih. Nah, kalau ada kata kayaknya mas, berarti itu masih hipotesis. Belum bisa dibuktikan sebagai teori. Nah, untuk membuktikan sebagai teori, kita harus punya bukti yang kuat gitu, dicobakan. Sebenarnya bumi tidak bulat. Ya. Ya, mungkin suatu saat nanti bisa dibuktikan lah apakah bumi itu bulat atau enggak. Nah, tapi sekarang kita fokus ke sosiologi. Nanti mungkin bisa ditanya ke guru biologinya. Nah, itu tadi. Jadi sosiologi ini juga ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Sama kayak biologi dan yang lain-lainnya. Jadi kalau mau merumuskan uh, suatu teori dalam sosiologi, kita harus punya hipotesis atau dugaan dan kita uji nih supaya ada buktinya dan muncullah suatu teori. Gitu. Nah, ciri-ciri dari sosiologi ini yang pertama empiris. Apa itu empiris? Yaitu tadi ada buktinya. Ada bukti. Nah, ada bukti. Dan juga teoritis. Nah, teoritis. Apa itu teoritis? Gampang aja. Itu semua harus dibuktikan dengan waduh ini kok rusak lagi. Harus dibuktikan dengan evidence ini tadi. Jadi ada buktinya. Jadi kita nggak bisa dalam sosiologi kita nggak bisa asal mencetuskan teori, misalnya teori Mas Haryono. Nah, kayak misal kita pakai kayaknya itu masih hipotesis. Jadi untuk menciptakan satu teori kita harus punya bukti. Misal
kita mau menciptakan teori angkatan 5 itu adalah pintar. Widih. Nah, pertama-tama kita bangun hipotesisnya. Wah, ya, kita lakukan percobaan. Percobaannya apa? Ujian. Ujian itu tadi, adanya ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Nah, setelah dilakukan percobaan, baru dilakukan pengamatan. Bener banget. Baru dilakukan pengamatan, dan setelah dapat pengamatan, tercetuslah teori bahwa misalnya nilainya bagus semua nih. Tercetuslah teori bahwa angkatan 5 paket C pintar-pintar semua. Wah, gitu ya. Jadi teoritis nih maksudnya kesimpulan dari bukti-bukti yang ada. Kalau kata Mbak Umi nih, pengamatan dari hasil percobaan ya, bisa juga yang ada. Nah, dalam teoritis ini juga dia menitik beratkan pada teoritis dia menitik beratkan pada kesimpulan. Menitik beratkan pada kesimpulan. Nah, ciri-ciri selanjutnya apa? Non etis. Jadi dalam sosiologi ini tidak ngomongin baik atau buruknya. Misal dalam satu komunitas nih, misalnya komunitas X, ada yang kanibal, pemakan orang. Misalnya. Nah, kalau dalam sosiologi itu tidak dipandang baik atau buruk. Baik atau buruk itu nggak bisa dinilai dalam sosiologi. Tapi dalam ilmu sosiologi kita hanya bisa menilai proses-proses yang terjadi dalam satu komunitas tersebut. Jadi ngeri amat. Ya. Ya, jadi kita hanya mengamati gejala-gejala yang ada. Gejala itu apa ya? Misalnya peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam satu komunitas tersebut, misalnya interaksi yang ada dan lain-lainnya. Nah, tidak membicarakan yang baik atau buruk. Nah, selanjutnya kumulatif. Kumulatif ini jadi ciri-cirinya selalu diperbarui. Jadi seperti yang karena sosiologi ini adalah bagian dari ilmu pengetahuan ya, sama kayak biologi dan ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Jadi ilmu sosiologi ini akan terus diperbaharui gitu. Jadi kumulatif itu memperbarui teori-teori yang ada, baharui teori-teori yang ada, dan selalu diupdate perkembangan teori yang ada. Kenapa harus selalu diupdate dan selalu harus diperbarui teori-teori yang ada dalam sosiologi? Karena sosiologi ini kan tadi seperti yang kita ketahui ini ya, mempelajari ilmu yang mempelajari tentang interaksi-interaksi dari satu individu atau satu kelompok. Nah, satu individu ini pasti akan berganti dalam satu komunitas ini kan. Nggak terus-terusan orangnya ini aja dalam satu daerah ini. Jadi untuk itulah sosiologi perlu diperbaharui teori-teorinya dan ilmu-ilmunya juga, supaya selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada. Gitu. Jadi nggak melulu itu aja, karena individu yang ada dalam satu komunitas tersebut akan terus berganti. Gitu. Nah,
Sejauh ini ada pertanyaan mengenai ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan atau udah pada tidur? Lanjut aja ya. Ya, mempersingkat waktu. Lanjut. Nah, ini ada contoh soal nih. UN tahun 2016 sosiologi. Berarti tahun lalu. Nah, ada beberapa variabel sosial katanya nih. Yang pertama konsumtif, lebih mementingkan pemakaian suatu produk daripada berupaya untuk menghasilkan produk. Itu konsumtif ya, dia hanya mengkonsumsi produk-produk yang ada tanpa perlu memproduksi produk-produk yang ada. Terus interaktif, bersifat dua arah, melakukan hubungan antar subjek sehingga menghasilkan pola tertentu. Terus non etis, kajian tidak mempelajari tentang baik atau buruk suatu peristiwa, tetapi lebih menjelaskan mengapa suatu peristiwa tersebut terjadi. Yang nomor 4, waduh udah ada yang jawab tuh. Yang nomor 4, empiris, didasarkan pada studi ilmiah yang sudah dilakukan pengujian atau fakta atau fenomena. Nah, variabel sosial di atas yang termasuk sebagai ciri-ciri sosiologi adalah benar. Jadi jawabannya E. Kenapa? Bisa dilihat dari slide sebelumnya ya. Konsumtif bukan. Interaktif juga bukan. Jadi jawabannya 3, 4. E. Oke. Mungkin untuk hari ini itu aja. Kita masih belajar dasar dulu untuk pengulangan, memperkuat dasar dulu mengenai sosiologi itu apa dan bagaimana cara kerjanya. Nanti kita akan lebih gali lebih dalam di slide-slide di pertemuan-pertemuan selanjutnya mengenai sosiologi. Jadi begitu saja untuk hari ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak sejauh ini? Ada pertanyaan kah? Atau kita sudahi saja? Tidak. Kenapa? Oh, tidak ada pertanyaan, bukan. Oke, mungkin hari ini sampai segitu saja. Selamat malam untuk yang akan melanjutkan aktivitas. Oke, tetap semangat terus ya. Oke.